Nah, Jadi Sunlight memang sesuatu yang ini ya, Epic apa ya. namanya, epic oh juga benar, benar, benar. gitu. Karena anak-anak yang benar-benar yang di situnya juga Memorable. seru, memorable gitu. 5 berhasil salah satunya membuat saya jadi pelaku. Iya. Mungkin bentuk syukur inilah silaturahim ke teman-teman. Alhamdulillah ada beberapa juga dari angkatan kita yang pernah ngundang ke perusahaannya. Ah, eta. Aya nu ke ini itu apa namanya, menarik tuh, kejadian-kejadian menarik misalnya ketika Sunlight Ada gua. Aya Karena Sunlight tuh kayaknya kita pertama kali nginep bareng-bareng tapi di sekolah gitu. di sekolah, betul. Nginepnya di Serunya. kelas kan. Betul. Seru banget. Seru Iya, banget. Kan meja digabung-gabungkeun, tidurnya Iya, di atas meja kan. Iya, itu Betul. kan. Kita itu terus dan ya macam-macam orang anu kasurupan kan waktu itu teh. Oh gitu. Nah, kumaha teh? Macam-macam aya kasurupan. Ya istilahnya mah si panitia teh jadi mengurusi teh bukan hanya kurikulum, bukan hanya Eta naon we nu rame eta? Naon we nu rame? anu rame mah eta teh anu kaum sosialitanya. Heeh, Ya kumaha? inget Nah, menjelang buka puasa teh hari jin kan. Nah eta sok nyararogok deui tah eta mah teh diizinan. Jadi dia mah hayang keluar kan nggak boleh keluar Iya, peraturannya. betul. Wah, Iya. izin lah saya mah pengen Keluar ke jalan-jalan mana? ke BIP naon saya gitu ya gitu. Jadi datang ke ini teh, wah Lik, ini ke panitia, ini kita ada ini, wah macam-macam alasan teh, nu sakit teh, ieu mah riweuh teh eta kom sosial. Jadi ngurus nu karari itu, ngurus nu kasurupan, ngurus nu loba kahayang gitu ya. Oh, lomba kahayang banyak juga ya? Nu lomba kahayang naon wae misalnya? Banyak kan. Teh mun naon sih tidurnya kieu gitu kan. Aduh ya beda. Orang lain makan justru akhirnya meureun dia ge nya udah merasakan mah seru oge nya tidur babal teh gitu kan, tapi meureun da malum lah anak ya itulah gitu. Biasanya tidur di tempat tidur misalnya gitu kan. Gitu Ya tidur di meja kan masuk ya kan area oge. SMA teh kan beda-beda ya, ada juga yang kekanak-kanakan juga masih kena ada gitu kan, semacam gitu. Terus malam-malam sempet kayak dibangunin terus kayak jalan malam gitu. Nah, itu konsepnya itu. Lah kumaha tah? Kunaon dilakukan eta tah? Nah, itu teh kan dulu teh naon sih dan namanya teh bukan jurit malamnya. Ya semacam jurit malam sih ya. Kita teh menyebutnya teh naonnya perjalanan negeri akhirat gitu kalau nggak salah gitu. Seru loh, itu seru loh. Jadi halus. Itu lah lucu ya. Kan aya nu ngagawe. Jadi si senior teh kan aya nu jarailnya. Loncat. Iya benar. Loncat, cenah kan gitu. Iya benar. Padahal nggak ada sungai di depan teh. Loncat. Terus naon? Terus nanti teh kan kayak masuk ke alam akhirat ya, kita teh di perjalanan dari mulai kematian. Terus masuk ke pos di situ, kemudian ada yang berdoa untuk keluarga. Wah, nararangis sing rerit kan. Udah gitu masuk ke negeri akhirat. Terus ada tangan-tangan karena kakina kan kita teh di setting. Tidak ada setan. Wah, itu ngan riweuh kan. Urang teh riweuh nanti sieun aya nu ilang kan. Karena banyak panitia dikit gitu ya. Terus seusia gitu dan sebagainya. Wah, itu teh. Tapi wah, bener tuh. Itu teh berakhirnya di bangsal kan? Bukan bangsal apa di atas, di aula atas. Iya, aula atas. Di aula atas yang suka pakai Jumatan. Di aula atas. Di aula atas. Nah, itu ini bisa wah, kan ada musiknya. Wah, gitu. Hari teh kan ada yang konsepnya teh eta kumaha? Jadi sebetulnya jadi kan gininya, jadi kita teh ingin, jadi kan dulu masih ingat tuh ya, cenah budak SMA mah kalau diajak tentang orang tua dan sebagainya tuh pasti tersentuh lah gitu. Tapi saya teh kalau orang tua wungkul mahnya, dan saya kan orangnya bukan sensing ya, sensing tuh nusok nangis-nangisan si gayes, saya mah gak suka gitu. Pengen orang tuh nangis teh lain karena kita yang pura-pura nangis gitu, tapi dia memang menyadari sesuatu naon ya. Oh, udahlah perjalanan malam we cenah gitu. Jadi ada sekian ini dan sebagainya, sampai saya ingat ada soundtracknya pakai kaset. Syakarat dari malam teh. Jadi itu tuh wah itu dramatis pisan kan di ruangan anu gede teh. Iya. Nah, cuman berhasil tuh sampai tengah-tengah. Cuman kepanjangan kan subuhnya masih lama tah hari teh ingat teh. Subuh masih lama. Jadi remplingnya pesertanya nu nangis teh rempes ya nu nangis teh kan us narangis kan wah gitu. Wah atuh udah memang dramatis.
Iya. Namanya dulu soundtracknya teh ada dah Iya tentang neraka ya, benar. rintihan neraka nu karena itu Cakara tuh Sariono wah narangis kan renungan narangis kan cuman ke subuh teh lama kene ya udah diam aja dulu gitu pas ieu teh ya dibangunin teh nah teu ieu nya teh tentara rakyat teh udah teh sarare jadi geus capek nangis urang geus capek jurit malam nangis capek tahu tunduh sare aduh itu teh jadi aduh jadi mun arapa manu ditarutup mata teh urang teh seri-serian we di belakang teh udah lucu gitu. Oh, rame oke kayaknya. Aduh. Soalnya kan di kelas, jadi di kelas pokoknya kelas 2G itu kelas 1G atau apalah itu kan banyak tuh cowok di situ. Aku nggak tahu yang cewek di mana tuh yang ininya kelasnya. Lupa. Terus apa namanya? Ya jadi kalau pagi kan tiga sikat gigi, naon, cuci-cuci itu kan aya di dekat musola tempat wudhu eta itu dijadiin tempat itu ngalantri. Rame oke Iya gitu. benar. Memang Iya betul. karena nginep di sekolah kayaknya nggak ada kegiatan nginep di sekolah. Iya, betul. Iya. Kayaknya Kan LPK itu juga tuh nggak nginep deh. Nggak nginep di sekolah kan, di barak kan. ada di barak di Iya, dirindam gimana? kan gitu dulu di agenda. Di agenda. Nah, pokoknya kalau saya masih karena yang paling berkesan karena susah makanan ya yang enak kalau waktu itu. Itu pas waktu buka saudara datang orang tua teh ngalanturon gitu ya makanan-makanan mewah yang saya jarang makan ya wah resep dibagi Alhamdulillah. panitia. Aduh ya rezeki ti Allah teh gitu. Rezekinya, luar Jadi saya mau biasa. merasakan makan mewah tuh satu pas itu Sanlat. Yang kedua saya sempat disuruh ngadekor Santa Angela anu deket ini Taman Lalu Lintas. Iya. Santa Angela. Santa Angela naon? Iya benar. Itu sekolah Kristen? Iya benar Angela. TK, jadi TK-nya tuh mau ngadain ini. Ada guru deket ke kosan saya jadi begini cenah. Malik, ini bisa nggak ngebantuin dekor cenah. Saya nggak ada bantuin dekor tadi sekolah Kristen itu teh. Sholatnya di depan Yesus, patung Yesusnya ada. Jadi udah memang gitu ya. Ya udah. Wah, dikasih jamuan mewah. Nah, di situ itu selain Sanlat di situ yang mewah teh. Makan enak. Ya. Rezeki mati mana we. Ingat tuh ya. Jadi hal-hal begitulah yang saya ingat karena waktu itu kekurangan di situ. Oke. Menarik. Jadi Sanlat memang sesuatu yang ini ya, epic, apa namanya? Epic juga. Benar. Gitu. Karena anak-anak yang benar-benar yang di situnya juga seru, memorable gitu. Karena kan itu juga kan seingat gua itu antar angkatan. Maksudnya anak kelas 1 juga ada. Anak kelas 1 ikut, kelas 2 ikut. Jadi kita juga di dalam kelas teh jadi kenalan gitu kan, yuk naon gitu. Di dalam itu kan. Terus ya kita sebagai peserta mah kan banyak juga seru-seruna gitu. Si Angga kan bisa datang. Anu kelas ada yang ngaraji ya di satu kelas bukan lagi tidur. Anu kalah kasarare gitu. Anu kalah marahin gaple. Kumaha ieu cik teh. Tapi maksudnya jadi rame gitu ininya kan apa namanya seru lah gitu. Jadi semuanya kan karena nggak ada lagi gitu yang maksudnya yang bareng-bareng banyak lah gitu. Karena kan kalau ya even ospek juga kan cuman sampai kalau ospek kan siang udah selesai. Terus udah gitu sisanya kan eskul sendiri dan eskul kan terbatas. Yang lebih banyak lagi ini kan 200 mah lumayan kan. Kayak 200. Seru kan itu yang di aula atas tuh, yang di atas toilet tinggal kan ada bukan aula apa sih itu ruang kelas yang luas kan di situ ya. Tempat materinya di situ gitu. Ada ngaji bareng. Materinya di situ ya, iya benar. Ngabuburit. Ya pagi tuh ingat Said ngajakin ya baru subuh terus kayak gitu mulai ini ke lapang Bali dulu. Ada main bola-bola ringan lah. Main bola. Gitu. Benar. Soalnya ulah capek teuing oke. Tapi main gitu. Iya benar. Iya gitu. Terus kalau misalnya DKM kelas 3 masih aktif atau masih? Bahkan saya sampai lulus juga kan jadi pementor. Sampai udah lulus, saya ingat aja terakhir nge-mentor itu angkatan 2007. Jadi masih ya biasa misalnya sebulan sekali gitu senior. Kan DKM gitu ya biasanya dari dulu juga senior gitu kan. Tidak putus silaturahim lah gitu. Iya. Jadi terakhir kelima tuh saya ingat 2007 lah, angkatan 2007. Masih
Apa yang unik berarti? Maksudnya kan pasti sempat juga di PMR, sempat OSIS, terus Ya. DKM. Selain dari bahwa itu adalah organisasi Dan apa namanya? mungkin Mas Malik sebagai senior udah ada masjid ya waktu itu ya. Kan Udah. masjid terakhir itu pas kita mau lulus kan. Iya. Udah jadi ya. Jadi pas kita yang nyebarin kupon. Iya. Angkatan kita kan yang nyebarin kupon. Betul. Cuman kita menikmati masjidnya. Oh, Benar. betul. Kan kalau saya mau menikmati kan suka mengentor ke situ. Itu masih menikmati saya mah gitu. Gitu. Jadi kemarinnya saya ke 5 ini diajak sama Kang Ibin tuh angkatan Bapak ya, 92. Itu bener ya. Jadi masjid kan lagi direnov juga. Gitu. Nah, jadi masjid mah udah ada waktu itu memang, bener. Pas kita lulus lah. Iya. Oke. Terus yang unik lagi apa ya? Misalnya dari kalau untuk DKM kan ada kegiatannya ini yang udah berarti Sanlat sesudah itu terus ada lagi setiap tahun atau enggak juga? Ada lagi. Ada Getar. Ada kan jadi Getar 98, Getar 99 terus sempat berganti jadi apa gitu ya. Oke. Ini saya kurang tahu ya konsepnya seperti apa. Saya kira sempat ada yang kayak kurang kena itu karena si panitianya terlalu berjarak gitu. Kan dulu mah saya dekat dengan Galuh misalnya anak Cheers kan. Iya. Nah, saya tuh di situ ini benar. Nah, ada testimoni dari halayak ramai ya. Kenapa kepengurusan DKM kita ramai? Karena katanya tidak eksklusif gitu. DKM itu eksklusif. Kayak misalnya punten ya, misalnya kayak ke Cheers itu karena yang ngomong juga anak Cheers. Kayak kita tuh meni kayak apa cenah gitu. Padahal kita tuh cenah kan sampai ada yang cerita tahu nggak cenah Lik, kita tuh sebetulnya mau lomba tuh sholat duha heula cenah dasar leha tuh urang ge cenah kan gitu. Tapi cenah kan ku DKM teh kesannya teh urang teh naon gitu. Dari situ saya belajar gitu. Makanya saya dekat kan ke Galuh, dulu ingat ke Uni gitu. Jadi kita masih tetap main bareng komunikasi lah ya. Dah kumaha juga ya. sampai kan aya disebut gini munafik cenah orang DKM teh are di hijab kan, are ikhwan akhwat kan di DKM kan di hijabnya mun rapat pakai hijab dan semua are di kelas mah saruana we cenah. Nah kan gitu jadi disebutnya teh munafik. Nah saya tuh berpikir didinya ya jadi gimana ya mengemas ajaran Islam tapi tidak eksklusif seperti lebih itu. Inklusif ya maksudnya jadi terbuka. Nah, waktu itu tuh ada yang testimoni itu kepengurusan kita lebih merangkul ke situ. Iya karena mungkin ya Sanlat salah satu ininya lah berarti kan karena resep jadi oke. Hayulah gitu. Jadi ya mungkin baru Dagna resep oke gitu. Nah, benar. Berarti sampai lulus masih tetap ini ya. Gimana Wilam? Ya. Menarik untuk mengetahui dari perjalanan di DKM itu sama karir yang dijalani sama Malik sekarang ya, Bin ya. Betul. Ada keterkaitan nggak sih? Ada benang merah nggak sih? Siap. Wah itu mah sangat ya. Jadi sebetulnya gini ya, bukan hanya DKM-nya. Jadi kan, nah ini yang menarik ya. Jadi kalau saya di pelatihan suka ditanya kan, kayak kemarin tuh terakhir BI. Terus suka ada yang nanya kan apa sih kelebihan pelatihannya? Kalau sekarang saya disebutnya Anas. Sebenarnya saya itu di keluarga panggilannya Anas. Di 5 aja saya dipanggil. Di 5 aja dipanggil itu kan Abdul Malik. Biasa dipanggil nama tengah gitu. Di SMP saya dipanggil Abdul. Nah tapi di keluarga mah saya Anas. Kenapa Anas? Itu singkatan cenah anak soleh gitu. Amin. Jadi, nah sekarang tuh suka ada yang ini, Kang Anas, apa sih kelebihan pelatihannya dibanding yang lain? Dulu mah saya bingung, hanya apa ya kita punya apa gitu nilai beda dan nilai lebih yang bermanfaat di orang. Akhirnya saya ketemu tuh di akhir-akhir beberapa tahun terakhir lah ya. Ternyata kelebihan pelatihan kita memang karena kita bukan katanya. Yang saya sampaikan itu adalah sesuatu yang sudah kita lakukan. Jadi dibuktikan dulu sendiri baru disampaikan ke orang lain tentang konsep-konsep soft skill, konsep-konsep SDM gitu kita praktekkan. Nah termasuk juga perjalanan-perjalanan yang dari kecil sampai dewasa itu gitu ya. Dari susah, bapak saya memaksa saya tetap sekolah. Kan bapak saya emang gini tuh Bin, kalau Pak lanjut sekolah tong gitu. Kan kebayang 12 kudu dibiayain ke bapak saya ya. Bari kondisi terbatas gitu. Bapak saya selalu bilang, lanjut tuh kumaha cinta Pak kalau kurang biaya tenang aja nah kurang biaya mau Bapak jual sawah
Saya mah udah ketawa getir tuh, udah saya tak apal, dan bapak saya mah tuh punya sawah kan, bapak saya mah nggak punya sawah. Cek bapak saya jual sawah sahanya gitu. Tapi saya ngerti bapak saya itu supaya saya tenang we lah Iya, bapak. iya. Makanya saya sejak SMP saya karek apal teh ayeuna kan bapak saya masih ada 84 tahun ayeuna gitu. Oh, Bapak saya masih alhamdulillah. ada, alhamdulillah masih sehat gitu ya. Walaupun mungkin ada beberapa yang menurun ya kayak jalan udah nggak seperti. Nah, bapak saya tuh pantesan mun saya SMP pulang ke rumah di pesantren teh bapak saya tuh suka ngilang mun saya berangkat dari itu gitu. Karek apal ayeuna ternyata bapak saya teh keliling ke saudara, kamu minjem uang gitu buat saya berangkat lagi teh gitu kan. Nah, kondisi begitu gitu ya. Jadi saya tuh akhirnya mikir kan, kondisi susah gini namun saya tuh benar-benar kan jadi sesuatu gitu. Akhirnya itu saya pakai. Makanya kan SMA tuh saya jualan roti. SMA tuh saya jualan roti kan untuk ini, dan di situ Di mana ada jualan roti di mana, Lik? kelas. Oh, di kelas. Oh, Kelas sering gitu. ke DKM. Di ini di musola tuh, di musola Segi Lima tuh. Itu ada toples roti gitu di sini. Dilanjut lah sampai kuliahan gitu ya dan sebagainya. Nah, itu teh kan membentuk karakter. Ya. Sampai akhirnya ini terkenal tukang bisnis di kampus teh. Nah, sering diundang. Jadi tentang bisnis di kalangan mahasiswa. Masih ingat ya saya teh dulu. Diundang awalnya untuk ospek di jurusan sendiri, terus beda jurusan, beda fakultas, sampai pernah saya kuliah di Unpad kan, diundang ke ITB. Bareng Sampai menteri. diundang ya. Bareng menteri. Itu pertama kali saya dibayar. Bayar ya sih, saya dibayar ya. Ya ampun gitu ya. Saya cek teh, paling merenang 200.000-nya dah bedak mahasiswa. Ayaknya nih, paling 500. Ayaknya nih, 1,5 juta dibayar. Gitu. Alhamdulillah. Semester 5 lah saya di ini. Nah, makanya saya tidak berpikir untuk naon ya jadi apa ya? Jadi di dunia SDM gitu ya, konsultan. Gitu udah pengen mau masuk ITB saya teh dulu mah. Sampai kalau Lik aya di Unpad kuliahna naon? Jurusan naon? Pemerintahan. Pemerintahan. Administrasi ilmu pemerintahan atau kan pertama mah ilmu pemerintahan. Oke. Kan pengen masuk ITB, saya teh malunya hari teh merasa titik nadir teh kan tiap lewat ITB teh sok bilang-bilang termasuk ke juniornya ya kampus masa depan saya ya cinta teh. Di depan patung gajah teh gitu ya. Maka pilihan ke-1 teh teknik industri. Pilihan kedua teh agrobisnis, pilihan ketiga ilmu pemerintahan. Nggak diterima lah saya di ITB-nya, masuknya ke Unpad gitu. Dosen jarang masuk, tapi itu jadi bagi saya jadi hikmah karena batur mah kan mun dosen gak ada teh di jurusan saya teh sepelas lah, sepak bola plastik 2 SKS gitu ya, cek maranehan teh 2 SKS ya. Ada saya mah ke perpus, baca buku tentang SDM, tentang bisnis dan sebagainya, maka mulai diundang. Jadi sejak mahasiswa teh saya udah jadi pengisi sebetulnya. Nah, situ iya ya, ternyata kata saya bisa berbagi oge-nya. Bahkan termasuk jangankan suksesna orang gitu, gagalna orangnya bisa bisa ini jadi gitu. pelajaran ya, bisa di-share-nya. Gitu sampai diundang ke Pekanbaru, macam-macam tuh kuliah. Maka saya itu udah ngajar dosen S1 sebelum saya lulus S1. Jadi udah jadi dosen. Salah satu murid di mana? Pertama ada kampus di Soekarno-Hatta tuh. Nah, salah satu murid pertama teh sekarang udah jadi rektor di kampus itu. Cek si rektor itu teh, Pak tahu nggak saya tuh pernah masuk sini dulu di kelas teh. Pernah masuk ya? Iya, tapi beliau 2 tahun lebih tua ya. Nah, kenapa saya bisa ngajar sebelum saya lulus? Karena ya tadi banyak pengalaman, kita mah pelaku gitu. Iya, pengalaman ya. Jatuh bangunnya apa, dan dari situ tuh jadi ke profesi sekarang itu sebetulnya perjalanan hidup. Makanya kalau ada yang nanya, saya mau tuh cita-cita, ini mah cinta bukan profesinya, ini mah Allah saja memberi jalan gitu, karena si jalan hidupnya banyak. Saya sampai kisah hidupnya kan dibukukan saya teh. Ada bukunya terbit. Readme. Jadi kayak dulu kayak kita install di komputer kan suka ya Readme. Judulnya eta Readme ya. Oke. Nanti itu saya ceritain kisahnya di situ gitu ya. Nah, kesini akhirnya saya belajar, makanya banting setir S2 saya SDM. S3 juga SDM, cuman belum lulus. S3 mah masih berjuang. Ya bagi yang nonton, doakan saya ya. Amin. Kenapa begitu? Amin. Saya pengen, ya kayaknya bagus ya sesuatu ya. Jadi ini bukan masalah karir, tapi sharing sesuatu ya gitu.
Dan ini harus fokus. Makanya sempat di tahun berapa saya tuh bikin perusahaan properti. Wah bener ya, itu gede keuntungannya. Tapi saya mengundurkan diri. Kenapa mengundurkan diri? Karena mun cente saya bercabang antara di SDM sama di properti, aduh mau jadi-jadi ya gitu. Jadi saya mau ya bukan butuh uangnya ya, tapi kayaknya harus Fokus mengorbankan ya, ada ini demi ya. itu. Jadi saya fokus lah di situ. Oh gitu. Itu Resepnya tuh latar belakangnya teh gitu. Jadi nah makanya mungkin ya itu juga testimoni. Alhamdulillah sekarang mungkin alumni teh hampir 300 sekian ribuan ya. Oh, Gitu kalau di ini kan teh. banyak tuh ya. Oke. Jadi ngaruh ya pengalaman hidup Betul. Dan ininya sebagai kisah di 5 itu sangat powerful bagi saya mah. Di 5 tuh jadi saya bisa belajar banyak lah gitu. Karakter kan saya mah pemalunya gengsian deh. Ngerakeun itu orang nanti gengsian. Tapi di 5 ada itu di DKM, di OSIS. Di OSIS teh saya pengurus perizinan itu jeung Asrul dulu Asrul Oke. Pandapotan. Iya. Urus perizinan kan bazar ke Jalan Jawa ke Polres. Itu berani gitu. Wah dulu mah lamun teu masuk 5 meureun saya mah bisa gitu ya gitu. Tapi wani jeung si Asrul tuh kan wah gitu. Cobain ya sebagai anak muda. Terus pas ini nyari ini dana buat bazar kan suka ke alumni tuh. Iya. Mah ke rumah Edi Sudrajat. Korban cetak apalnya polos we. Lik cenah bagian ka jalan ieu nya tah di dekat Masjid Junudur Rahman tah dekat Saparua. Rumah ieu nya cenah. Itu teh alumni urang cenah namanya Pak Edi cenah. Oke lah cenah. Datangan sia teh polos ya. Di depan teh loba tentara cenah sia teh ya. Jadi ayo pos gitu ya. Pak, maaf mau ke Pak Edi saya sebagai adik kelasnya ini karena beliau alumni di sini. Maaf Pak Edi lagi ke Jakarta. Saya teh nanya di Jakarta. Saya nanya Pak Edi mana ya? Pak Edi Sudrajat Panglima TNI. Siapa yang mau hafal mau daek. Jadi tapi wanian Pak orang teh gitu. Bagus. Kupon saya mah ya punten ya. Batur mah kupon teh kan sakuponna sabaraha. Mun total jenderal teh 80.000 dibeli we ku babeh-babehna da balaeung harnya. Saya mah nyebarkeun kan di Udag Anjing, di Jalan Patra Komala gitu kan. Jadi wani saya datang ke rumah-rumah gitu ya, datang dan sebagainya. Nah itu teh di 5 teh bagi saya membentuk karakter. Menurut saya masih siga dulu ya gitu ya, pemalu keren gitu. tentunya. Gitu. Nah, jadi apa namanya? Beneran inilah berpengaruh ya. Betul 5 zaman haritanya aduh kata nu ayeuna. Iya. Wilam, silakan Lam. Ada lagi mungkin Wilam? Oke. Kalau belum mungkin ini kita mau apa namanya? Mau nuhun pisan nih sama Malik karena udah share ya ini resep pisan karena banyak nih banyak sekali yang kita mungkin perspektif yang beda-beda ya gitu. Jadi kan Malik kan tadi cerita wah Batur mah meureun Bandung mah biasa gitu. Nah, saya kan datang dari naon maranya istilahnya Garut nyungsep heula gitu nya. Itu kan mungkin beda gitu perspektif datang ke Bandung aja beda kan Batur mah geus SMP ti lahir meureun di Bandung gitu. Terus begitu apa namanya struggle-nya gitu ya kan itu kan bisa beda. Batur mah sekolah mah yang biasa gitu. Batur ini kan mungkin perspektifnya beda deui gitu. Terus ikut eskul-nya DKM itu seperti kayak gimana gitu. Terus udah gitu senengnya tadi juga makan teh resep pas sanlat ya ramunya terus udah gitu pas ngedekor ini. Dan itu semua jadinya pembelajaran yang jadi perjalanan ya yang jadi menurut Malik juga apa namanya berharga gitu sampai sekarang jadi kepake terus lah istilahnya pengalaman yang menarik tadinya malu-malu minder tapi sekarang jadi pembicara bahkan di berbagai tempat itu yang luar biasa sih jadi berbalik kita, gitu. Iya. Jadi kita resep pisan ya teh. Jadi nuhun pisan ya Malik. Nuhun pisan ini. Mau berbagi karena teman-teman pendengar ya semua teman-teman ini teh Malik teh lagi dalam kesibukan juga nyempet-nyempetkeun ya teh. Jadi nuhun pisan. Sibuk selalu. Sibuk tapi bagi saya bentuk syukur sih ini kayak ngaibinnya bentuk syukur kalima. Jadi bagi saya mah 5 banyak merubah lah gitu ya. Saya diwarnai sama 5 gitu ya. Jadi ya bentuk syukur saya begitu gitu. Jadi misalnya contoh ya dulu orang-orang mengejar-ngejar wali kota, orang mah ditungguan ke wali kota mengisi itu gitu ya. Dengan apa? Oh iya teh
kenapa ya orang bisa punya kieu? Oh, ternyata tina susah getirnya orang di lima di sekolah dulu gitu ya. Jadi mungkin ayeuna nya kita Berbuahnya, iya. diadaptasi gitu. Jadi sampai kan kita tuh sekarang ada pelatihan di Mekah Madinah ini awal tahun 2023 kita ada lagi pelatihan sampai begitu gitu ya. Oh gitu bisa bisa sampai Bisa seperti sampai ini situ ya. ya. Allah memperjalankan. Makanya bagi saya sih apapun itu tidak ada sia-sia gitu ya. Mungkin kalau saya dulu nggak seperti yang dijalani dulu merenan hesenya si gaya nanti gitu. Iya. Makanya kan jadi pembicara menurut saya mah tidak ada sekolahnya dan kalau orang berniat belajar untuk menjadi pembicara saya kira dia akan terbentur kepada satu hal. Mau saya ngajarkan public speaking aja. No hese mah dan nyari konten, ngedeliver mah gampang. Nah, konten yang susah itu kenapa? Karena supaya ulah katanya, ulah ecek gitu. Iya, iya. Ya, kalau kita Pengalaman ya. begini bakal gini. Nah, saya berusaha mengurangi katanya, mengurangi kata ecek gitu ya. Kita pelaku gitu. Iya. Karena menurut saya sih, nah Evin kan orang konsultan ya. Konsultan menurut saya jangan banyak katanya kan. Kalau Iya. saya versi saya gitu. Coach juga banyak katanya, dia pelaku gitu. Nah, 5 berhasil salah satunya membuat saya jadi pelaku. Iya. Mungkin bentuk syukur inilah silaturahim ke teman-teman. Alhamdulillah ada beberapa juga dari angkatan kita yang pernah ngundang ke perusahaannya. Eta teman-teman Rekomen gitu ya. ya, teman-teman yang lain ya silakan ya. Jadi ini silakan udah ada YouTube-nya. Alhamdulillah. Ya, gitu langsung Jadi bisa kontaknya langsung kontak ke kita atau silaturahim. langsung bisa silaturahim atau siapa tahu kan perlu Ya, kan karena beda-beda kan akhirnya kan teman-teman kan Heeh. udah di posisi-posisi atau di tempat-tempat yang mungkin perlu Betul. gitu ya. Gitu. SDM ya. Dan, Ya, mangga manawi kaanget ya. Sedang ada iya. beberapa alhamdulillah yang di bank di Iya, mana ada makanya. saya yang kontak. Kayaknya dia ngelihat di Facebook mungkin ya, ngelihat di Nah, Facebook. jadi sekarang udah lebih dari apa namanya? Kita Kan di YouTube. langsung Wan. kanu ieu na. Ya, karena kita nggak ada divisi marketing Kang di kantor. Iya, makanya Kita word mah of nggak ada mouth divisi marketing. Betul kayak gitu aja. gitu. Gitu Nuhun lah. pisan Malik Siap. sekali deui ya. Pisan ya, sami-sami. Tepang deui Nuhun, teman-teman. Ya Halo. langsung. Sehat-sehat. Amin, amin. Ya. Sehat Kak Sadayana. Assalamualaikum. Amin, pamit. Tepang deui nya. Waalaikumsalam. Amin, amin. Mangga. Waalaikumsalam.